Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang membahas materi mengenai kesehatan mental. Yang pertama anggotanya yaitu saya sendiri, Rika Sri Rahayu. Saya Dea Sulumita Giska Revalina. Saya Muhammad Hazril. Saya Saila Nurbaisura. Baik, itulah tadi perkenalan dari kami. Dan jangan lupa simak video kami sampai habis ya. Definisi kesehatan mental ada dua, yaitu yang pertama, umum. Kata mental berasal dari bahasa Yunani, yaitu kejiwaan. Kata mental ini sama dengan psikis atau jiwa. Dua, yaitu dalam Islam. Kesehatan mental dalam agama Islam tidak hanya bebas dari gangguan mental, tetapi mencakup rasa percaya serta pedoman untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Perspektif dalam Islam. Kesehatan mental dalam agama Islam dilihat sebagai kemampuan individu untuk mengelola fungsi-fungsi kejiwaan dan menciptakan penyesuaian dengan diri sendiri dan orang lain. Ada beberapa contoh dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengelolaan jiwa. Yang kedua, sholat sebagai media pembinaan mental. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang keempat, sholat dan percaya kepada Allah. Yang kelima, bersedekah untuk kesehatan. Ciri-ciri orang yang memiliki mental yang sehat. Yang pertama, mampu mengatasi masalah. Orang yang memiliki mental yang sehat dapat mengontrol tekanan dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat mengontrol emosi. Jadi, orang yang memiliki kesehatan mental dapat mengontrol emosinya dengan baik. Yang ketiga, mampu menerima diri sendiri. Jadi, orang yang memiliki kesehatan mental dapat menerima diri sendiri. Dia menerima kekurangan dan kelebihannya. Yang keempat, mampu mengambil keputusan yang tepat. Jadi, orang yang memiliki kesehatan mental dapat mengambil keputusan yang tepat dengan pikirannya mereka sendiri. Yang kelima, mampu mengembangkan diri. Jadi, orang yang memiliki mental yang sehat dapat mengembangkan diri dengan mengali potensi-potensi yang mereka bisa capai. Yang keenam, mampu berpartisipasi dalam kegiatan. Jadi, orang yang memiliki kesehatan mental dapat berpartisipasi dalam sebuah kegiatan dengan baik. Yang ketujuh, mampu menghargai kebahagiaan orang lain. Jadi, orang yang memiliki kesehatan mental tidak iri atau tidak dengki dengan kebahagiaan orang lain. Ciri-ciri orang mengalami gangguan kesehatan mental yaitu sering merasa sedih berkepanjangan. Mereka merasa sedih kadang tanpa sebab yang jelas. Yang kedua yaitu tidak peduli dengan orang lain. Jadi mereka tidak peduli dengan sekitar, mereka mempunyai dunia sendiri. Yang ketiga, memiliki sifat yang berubah-ubah. Jadi, orang yang terkena gangguan mental memiliki sifat yang berubah-ubah, kadang baik dan kadang tidak baik. Faktor-faktor penyebab gangguan pada Islam juga ada. Yang pertama itu pamer atau riya. Yang kedua itu marah. Dijelaskan dalam surah Al-Ghadab. Yang ketiga itu ada lupa atau lalai. Dijelaskan di surah Al-Ghaflah 1. Yang keempat ada waswas, al-waswasah. Yang kelima ada frustasi. Dijelaskan di surah Al-Yash. Yang keenam ada rakus atau tamak. Yang ketujuh ada terperdaya. Itu ada pada surah Al-Ghurur. Yang terakhir, yang kedelapan itu sombong. Dijelaskan pada Al-Ujub. Faktor gangguan mental umumnya yaitu yang pertama trauma. Itu bisa disebabkan oleh trauma perang, kekerasan, kecelakaan ataupun pelecehan. Yang kedua itu faktor lingkungan. Mungkin korban merasa terasingkan atau kesepian sehingga mengalami stres. Yang ketiga, perkembangan. Itu seperti pola asuh orang tua terhadap anaknya yang sekarang disebut itu strict parent ya. Itu menekankan kehendak orang tua kepada anaknya, memaksakan. Yang keempat itu ada kehidupan, seperti gaya hidup mabuk-mabukan, minum obat atau yang lain-lain yang mengakibatkan stres. Yang kelima itu ada krisis identitas,
seperti perubahan pengalaman atau emosi. Contohnya kehilangan orang yang disayangi seperti orang tua atau sahabat, ataupun bisa juga karena perpindahan ke tempat yang baru, meninggalkan tempat tinggal yang lama. Di dalam Al-Quran, Allah telah menerangkan bahwa kehidupan dunia pasti akan dipenuhi dengan namanya ujian. Salah satunya yaitu termasuk kita sendiri untuk mengolah emosi kita. Untuk sebuah masalah pasti memiliki sebuah solusi. Hal yang pertama yang menjadi solusi untuk menjaga kesehatan mental yaitu beribadah. Beribadah yang dimaksud seperti sholat, puasa, mengaji, atau hal-hal yang lain yang telah diajarkan di dalam Islam. Maka dari itu, beribadah sangat penting untuk menjaga sebuah kesehatan mental dari kita sendiri. Sholat menjadi kewajiban bagi umat muslim ketika kita melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Sholat yang memiliki niat dan kekhusyukan sendiri menjadikan sebuah mental kita mampu menangani serta mengelola stres. Dan solusi yang kedua yaitu mengelola stres dengan berdoa dan berzikir. Doa ini mengandung manfaat atau pencegahan terhadap terjadinya jiwa-jiwa kita yang tergoncang. Lebih dari itu, doa juga memiliki bentuk ketergantungan kita atau pengharapan kita kepada Allah melalui doa. Seseorang yang mengungkapkan isi hati atau keinginan, Allah pasti akan mengingat bahwa hambanya sering berdoa kepadanya, maka Allah akan membantu hamba tersebut dalam menghadapi masalah-masalahnya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada juga yang namanya berzikir. Tak lazim didengar di telinga kita bahwa berzikir itu kita melantunkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingat itu dapat membuat kita menjadi lebih tenang, serta ketenangan ini yang mampu mengelola stres dan tidak mudah marah ketika kita menghadapi sebuah masalah. Nah, solusi yang ketiga yaitu sabar dan tawakal. Di mana perintah bersabar ini bukan berarti tanpa sebab atau faidah di dalamnya. Apabila kita melihat dari segi kesehatan mental, maka ini baik bagi seseorang. Ini disebabkan karena seseorang yang berhubungan dengan kesehatan mental ini pasti menghadapi kemampuan-kemampuan untuk mengendalikan diri, dan ketika bersabar kita akan melahirkan pikiran yang tenang serta positif. Setelah itu ada namanya yang tawakal. Dimaksud dengan tawakal yaitu kita berserah diri serta menerima dengan lapang dada, yang tentunya pasti akan berimbas positif di dalam diri kita. Sebaik-baiknya rencana, Allah pasti memiliki rencana yang lebih terbaik untuk hamba-hambanya. Dan solusi yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini dapat menenangkan hati serta pikiran kita karena ia berbentuk zikir yang paling sempurna di dalamnya. Tidak ada keraguan lagi ketika kita membaca Al-Quran karena memiliki manfaat-manfaat yang baik serta menyembuhkan kesembuhan dari penyakit fisik hingga penyakit hati juga. Maka dari itu, kita usahakan untuk meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menggunakan kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupakan nama dan NPM-nya masing-masing. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.